Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini kita akan membahas tentang menelaah struktur teks cerpen. Oke, karena teks cerpen ini sama dengan teks narasi lainnya, berarti untuk strukturnya pun ini hampir sama dengan teks narasi lainnya tersebut. Bisa dilihat strukturnya di sini ada 4. Oke, yang ke satu ada orientasi, kemudian yang kedua itu ada komplikasi, kemudian yang ketiganya ada evaluasi, dan yang keempatnya adalah resolusi. Oke, kita uraikan satu persatu tentang struktur teks cerpen ini. Untuk struktur yang ke satu itu adalah orientasi. Nah, di dalam orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh dan pengenalan latar cerita, biasanya seperti itu, karena memang untuk di awal biasanya kita akan mengenalkan terlebih dahulu, baik itu tokoh ataupun latar ceritanya. Seperti contoh, Ibu kasih contoh, Ibu akan bacakan. Ini ada contoh dari cerpen Keadilan karya Putu Wijaya. Di orientasinya, pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es udang itu lewat. Nah, di sini pada kalimat tersebut ini disebutkan pada suatu hari yang terik. Itu latarnya latar waktu. Suatu hari yang terik berarti panas itu ya. Dan panas itu atau terik itu termasuk ke dalam latar suasana juga. Berarti sudah disebutkan di situ ya, latar waktu dan latar suasana. Oke, kemudian untuk pengenalan tokoh di situ ada sementara anak-anak. Nah, ada kata anak-anak. Anak-anak di situ berarti tokoh, termasuk ke dalam tokoh ya. Jadi sudah dikenalkan gitu. Kemudian di alun-alun, kata di alun-alun termasuk ke dalam latar tempat. Jadi di situ sudah termasuk latar tempat, waktu, suasana, dan pengenalan tokoh. Oke, untuk struktur yang kedua itu adalah komplikasi. Untuk tahap ini, jadi ada reaksi dari tokoh di dalam cerpen. Jadi memunculkan reaksi tokoh. Jadi nanti timbul masalah atau konflik, dan ini terjadinya adanya jalinan konflik. Nah, bisa kalian lihat untuk jalinan konflik ini seperti ini. Dimulai dengan munculnya konflik, kemudian konflik itu diperuncing dengan misalnya ditambahi dengan dari tokoh-tokoh lain. Nah, nanti meningkat konflik itu. Jadi ada peningkatan konflik. Jadi grafiknya naik. Kemudian si masalahnya itu semakin runcing dan akhirnya terjadi klimaks. Jadi puncak masalah. Jadi itu untuk jalinan konflik ya. Tapi memang untuk di dalam cerpen untuk masalah atau konflik ini memang hanya disoroti untuk satu konflik saja. Jadi itu untuk tentang komplikasi atau konflik atau masalah. Melanjutkan dari komplikasi, nah biasanya pada tahapan berikutnya ini adalah evaluasi, atau dalam tahapan ini konflik itu diarahkan ke arah pemecahannya. Jadi sudah mulai ada titik terang untuk pemecahan masalah di sini ya. Nah, untuk tahapan akhir di struktur teks cerpen ini tentu harus dipecahkan dari masalah itu ya. Nah, makanya ada yang terakhir itu adalah resolusi. Re itu kembali, solusi itu pemecahan masalah. Jadi kembali ke dengan memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini pada tahap ini si pengarang memunculkan bagaimana cara memecahkan masalah yang terjadi pada komplikasi. Dan kemudian setelah itu nanti adanya ending. Endingnya disesuaikan dengan memang bisa dari kebutuhan pembaca, bisa juga dari memang keinginan si penulisnya. Nah,
kalau kita perhatikan tadi kan Ibu menyebutkan struktur itu ada 4 tahapan. Jadi secara tidak langsung kalau untuk struktur cerpen itu menjadi suatu tahapan. Tetapi kadang-kadang memang itu disesuaikan dengan keinginan pengarang. Jadinya ada kadangkala ada pengarang yang memulai teksnya itu dengan awalnya dulu dari orientasi, ada juga yang tiba-tiba nantinya memunculkan konflik. Jadi nantinya itu akan memunculkan alur gitu ya. Jadi untuk menentukan alurnya itu apakah alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Jadi kalau misalnya alurnya dimulai dari orientasi sampai dengan ke resolusi, itu berarti alurnya alur maju. Kemudian kalau untuk yang dari resolusi dulu kemudian mundur ke orientasi, itu adalah alur mundur. Nah, untuk yang campurannya berarti boleh jadi kombinasi atau campuran dari tahapan-tahapan yang tadi, yang keempat tahapan tersebut ya. Demikian penjelasan Ibu tentang menelaah struktur teks cerpen atau cerita pendek. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang kurang berkenan atau misalnya ada penjelasan Ibu yang keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.